Cara sederhana untuk mengatasi sarkopenia hilangnya massa otot akibat penuaan. Jawabannya ada pada makanan sehari-hari Anda. Akhir-akhir ini, banyak lansia yang sangat tertarik pada kesehatan, mencari informasi yang bermanfaat, dan rutin mengonsumsi suplemen nutrisi. Namun, ada satu hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Mengapa tubuh masih terasa lemah dan tidak bertenaga meskipun sudah rajin mengonsumsi protein? Bahkan saat pergi ke rumah sakit tidak ditemukan kelainan khusus. Lalu, di mana letak penyebab sebenarnya? Intinya adalah protein yang dikonsumsi tidak mencapai otot secara efektif. Sejujurnya, jika Anda tidak memahami prinsip ini dengan benar, tidak peduli seberapa baik Anda makan, massa otot akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Saya sendiri awalnya berpikir bahwa makan daging dan telur saja sudah cukup. Namun, setelah merawat puluhan ribu pasien selama 30 tahun, saya menyadari sebuah fakta penting. Ada 3 jenis makanan yang akrab dengan kita yang memiliki kemampuan pemulihan otot jauh melampaui suplemen protein mahal. Ada kisah tentang seorang lansia yang sebelumnya harus berjalan dengan bantuan tongkat. Namun, hanya dalam waktu 3 bulan setelah menerapkan metode ini, beliau bisa berjalan-jalan tanpa tongkat. Kasus tersebut benar-benar mengubah pendekatan pengobatan saya. Halo, nama saya Dr. Budi Hartono. Selama 30 tahun terakhir, saya telah meneliti kesehatan lansia secara mendalam, dan saya menyadari fakta bahwa protein yang jauh lebih kuat daripada telur atau daging sapi sebenarnya bisa didapatkan dengan mudah di supermarket dengan harga yang jauh lebih murah. Hal yang paling saya sesali dalam hidup saya adalah tidak mengetahui fakta ini lebih awal. Perubahan pada pasien lansia yang menerapkan metode ini sungguh luar biasa. Bapak Choi, seorang lansia berusia 72 tahun, mari kita sebut saja Pak Bambang, berhasil mengembalikan kadar protein dalam darahnya ke kisaran normal hanya dalam waktu 2 bulan. Bapak Kim Yong Ho, 75 tahun, sebut saja Pak Yono, kecepatan berjalannya meningkat hingga 40% dalam waktu 3 bulan. Dan yang lebih mengejutkan, efek ini tidak hanya berhenti pada otot. Dalam video ini, saya akan membagikan semua rahasia untuk memulihkan otot. Saya akan memberitahu Anda cara mendapatkan kembali kekuatan seperti 10 tahun yang lalu hanya dari meja makan tanpa perlu pergi ke apotek. Selain itu, saya juga akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang dan cara penggunaan yang benar. Sebelum kita mulai, jika Anda masih mengonsumsi telur dan daging sapi untuk meningkatkan protein, silakan tinggalkan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan subscribe Saluran Sehat di Hari Tua, agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat untuk kesehatan Anda. Nah, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami fakta medis yang sederhana. Mengapa kita menjadi semakin lemah seiring bertambahnya usia? Massa otot mulai berkurang 1% setiap tahun setelah usia 30 tahun. Pada usia 60 tahun, hanya sekitar 70% massa otot yang tersisa dibandingkan saat muda. Ini adalah fenomena alami yang telah berlangsung selama ratusan ribu tahun proses evolusi. Dan karena otot menghilang secara alami, suplementasi asupan tambahan sangatlah penting. Banyak orang berpikir bahwa olahraga rutin saja sudah cukup. Namun olahraga saja tidak cukup. Karena tanpa bahan utama yaitu protein, otot tidak akan beregenerasi. Lalu, seberapa pentingkah peran otot? Sebenarnya, tidak banyak orang yang mengetahuinya dengan benar. Otot tidak hanya berfungsi untuk membuat kita berjalan atau bergerak. Otot adalah gudang kesehatan tubuh. Otot mengeluarkan hormon yang memperkuat kekebalan tubuh, mengatur gula darah, dan menyimpan energi untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun, jika otot tidak mendapatkan pasokan protein yang cukup, 4 sinyal bahaya pasti akan muncul. Pertama, kemampuan berjalan melemah. Jarak yang biasanya ditempuh dalam 5 menit menjadi 10 menit, dan menaiki tangga menjadi sulit. Kedua, kekebalan tubuh menurun. Mudah terserang flu dan pemulihan dari penyakit menjadi lambat. Ketiga, bahkan luka kecil pun sulit sembuh. Goresan sederhana atau jatuh ringan pun pemulihannya lambat. Ada fakta yang lebih mengkhawatirkan. Banyak orang merasa selalu lelah meskipun makan 3 kali sehari dengan teratur. Inilah yang disebut kelelahan kronis.
kondisi di mana seseorang tetap merasa lelah dan tidak memiliki energi untuk beraktivitas meskipun sudah cukup tidur. Saya ingin menceritakan kasus seorang nenek berusia 74 tahun yang datang untuk berkonsultasi. Nenek tersebut bertanya, "Mengapa tubuh saya masih lemah padahal saya makan cukup?" Setelah melihat pola makannya, ternyata karbohidratnya berlebihan, tetapi proteinnya bahkan tidak mencapai setengah dari kebutuhan harian. Inilah jawaban mengapa seseorang tetap lemah meskipun makan. Sebenarnya, meskipun makan protein, protein tersebut tidak dapat disalurkan secara efektif ke otot. Penyebab mendasarnya adalah karena setelah usia 60 tahun, asam lambung dan enzim pencernaan berkurang, sehingga daya serap protein menurun drastis. Dengan kata lain, meskipun makan protein, tubuh tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya, sehingga otot terus berkurang. Lalu, berapa banyak protein yang dibutuhkan oleh orang berusia 60 tahun ke atas dalam sehari? Orang dewasa pada umumnya membutuhkan 1 gram per 1 kilogram berat badan. Namun, orang di atas 50 tahun membutuhkan 1,2 gram per 1 kilogram berat badan untuk mencegah atrofi otot penyusutan otot. Orang dengan berat badan 60 kilogram membutuhkan sekitar 72 gram protein sehari, yang setara dengan sekitar 12 butir telur. Mungkin terlihat sulit dipercaya, tetapi ini adalah angka ilmiah. Pada kenyataannya, tidak mudah untuk memenuhi jumlah ini hanya dengan makanan biasa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih makanan dengan efisiensi penyerapan yang tinggi. Namun, ada satu faktor lagi yang tidak boleh dilupakan, yaitu fakta bahwa tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Saat muda, kita bisa menyerap sekitar 80% protein yang dikonsumsi. Namun, saat mencapai usia 60 tahun, angka itu turun menjadi sekitar 50%. Oleh karena itu, protein untuk lansia harus memenuhi 3 syarat. Pertama, harus lembut dan mudah dicerna. Tidak peduli seberapa kaya proteinnya, jika makanannya alot dan keras, lambung yang lemah dan kurangnya enzim pencernaan tidak akan bisa menyerapnya. Kedua, protein harus disertai dengan nutrisi pendukung seperti kalsium dan seng zinc. Seperti halnya membangun rumah tidak hanya butuh batu bata, tapi juga semen dan besi, tubuh juga membutuhkan mineral-mineral ini untuk mengubah protein menjadi otot sungguhan. Ketiga, harganya harus terjangkau. Dengan begitu, bisa dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu lama. Membangun otot bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Efeknya baru akan terlihat jelas setelah minimal 3 bulan konsumsi rutin. Lalu, apakah ada makanan yang memenuhi ketiga syarat ini? Mengejutkannya, jawabannya ada di dekat kita. Selain efektif, harganya juga jauh lebih murah daripada telur atau tahu. Di bagian selanjutnya, saya akan mengungkapkan kepada Anda 3 harta karun protein yang luar biasa itu. Harta karun pertama adalah udang kering ebi. Mungkin Anda berpikir, udang kering? Bukankah itu sangat mahal? Sebenarnya tidak. Sebungkus udang kering lebih murah daripada 1 papan telur. Tetapi, kandungan proteinnya jauh lebih unggul. Selama ini, kita salah paham bahwa udang kering hanya bahan untuk membuat kaldu. Faktanya, dalam segenggam udang kering sekitar 20 ekor, terkandung sebanyak 15 gram protein. Ini setara dengan jumlah protein dalam 3 butir telur. Namun, keistimewaan udang kering tidak hanya pada proteinnya. Dalam proses pengeringan, tidak hanya protein, tetapi kalsium dan seng juga terkonsentrasi berkali-kali lipat. Dibandingkan udang segar, udang kering memiliki kalsium 10 kali lipat dan seng 5 kali lipat lebih tinggi. Lalu, mengapa seng begitu penting? Karena seng adalah katalisator yang membantu enzim mengubah protein menjadi otot. Memakan protein dan mengubahnya menjadi otot adalah 2 masalah yang sama sekali berbeda, dan seng sangat diperlukan dalam proses ini. Oleh karena itu, udang kering lebih dari sekadar makanan kaya protein, melainkan kunci pemulihan otot. Pak Yono, 69 tahun, masa ototnya meningkat 15% hanya dalam waktu 2 bulan setelah rutin menambahkan udang kering ke dalam menu makanannya. Ia mengatakan kakinya menjadi lebih kuat secara nyata dan kecepatan berjalannya meningkat. Udang kering memberikan 3 efek sekaligus: penguatan otot, kesehatan tulang, dan peningkatan kekebalan tubuh. Selain itu,
biayanya juga sangat ekonomis. Biaya makan udang kering selama sebulan penuh lebih sedikit daripada membeli bubuk protein untuk 1 minggu. Harta karun kedua adalah ikan polek kering huangte, dried polek. Catatan penerjemah. Di Indonesia, ikan polak kering mungkin sulit ditemukan atau dikenal sebagai ikan kod kering. Ikan asin jenis tertentu. Namun, untuk menjaga konteks dried polek yang populer di Korea karena proses pengeringan beku cair berulang, kita bisa tetap menyebutnya ikan polek kering atau menyetarakan dengan ikan gabus, ikan teri kualitas tinggi yang kaya protein jika disesuaikan konteks lokal, tetapi teks asli secara spesifik merujuk pada bugeo huangte yang melalui proses beku cair. Untuk terjemahan akurat sesuai teks, banyak orang menganggap ikan polek kering bugeo hanya sebagai bahan sup preda mabuk. Tetapi sebenarnya, ikan polek kering adalah salah satu sumber protein paling berharga yang diberikan alam. Rahasianya ada pada metode pengolahannya yang khusus. Ikan polek kering mengalami proses pembekuan dan pencairan yang berulang-ulang. Berkat proses itu, struktur proteinnya terurai dan menjadi lembut sehingga jauh lebih mudah dicerna. Mirip dengan daging yang menjadi empuk oleh pelembut alami. Artinya, ikan biasa butuh waktu 3,4 jam untuk dicerna. Tetapi ikan polek kering hanya butuh 1,2 jam. Ini adalah protein yang paling optimal, terutama bagi lansia yang daya cernanya lemah. Ada fakta yang mengejutkan banyak orang. Dalam 100 gram ikan polek kering, terkandung 80 gram protein. Ini hampir 4 kali lipat protein dalam 100 gram daging sapi tanpa lemak, dan bahkan lebih tinggi dari dada ayam. Selain itu, ikan polek kering hampir tidak mengandung lemak. Sehingga protein yang dikonsumsi digunakan sepenuhnya untuk pembentukan otot. Kualitas protein ikan polek kering juga sangat baik. Tidak hanya menyediakan asam amino esensial yang merata untuk membangun otot, tetapi juga kaya akan nutrisi yang melindungi hati dan mengurangi kelelahan. Bukan kebetulan orang Korea suka makan sup ikan polek kering. Selain itu, ikan polek kering mengandung vitamin A yang melimpah, jauh melebihi rekomendasi harian yang menyehatkan mata, mencegah penuaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Tidak hanya itu, berbagai vitamin di dalamnya mengubah makanan menjadi energi, memberikan vitalitas bagi tubuh. Saya ingat kasus Bapak Jung Dong Hyun, 73 tahun, sebut saja Pak Jono. Ia mempertahankan kebiasaan makan sup ikan polek kering setiap pagi. Hanya dalam 3 minggu, tubuhnya menjadi jauh lebih sehat. Bangun pagi terasa lebih ringan, tekanan darah stabil, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan membaik secara nyata. Ikan polek kering tidak hanya bergizi, tetapi juga sangat ekonomis. 1 ekor ikan polek kering bisa digunakan hingga 5 kali untuk membuat kaldu. Dan daging yang sudah direbus bisa disuir-suir untuk dijadikan lauk. Artinya, 1 ekor ikan polek kering saja sudah cukup untuk memasok protein yang dibutuhkan selama seminggu. Selain itu, ikan polek kering kaya akan kolagen yang daya serapnya lebih baik daripada kolagen dari daging, membuat kulit lebih sehat dan elastis. Harta karun ketiga adalah kedelai hitam. Jika Anda menganggap kedelai hanya sebagai sumber protein nabati, Anda meremehkan kedelai hitam. Kedelai hitam bisa disebut sebagai protein cerdas, bukan sekadar protein biasa. Keistimewaan kedelai hitam terletak pada warnanya. Warna hitam itu berkat zat antioksidan kuat bernama antosianin. Kedelai hitam mengandung komponen antioksidan 4 kali lebih banyak daripada kedelai biasa, serta kaya akan nutrisi berharga seperti vitamin E, karotenoid, dan saponin yang mencegah penuaan. Lalu, mengapa antosianin begitu penting? Seiring bertambahnya usia, darah tidak mengalir dengan lancar karena peradangan pada dinding pembuluh darah dan gangguan sirkulasi darah. Ini berarti, sebanyak apapun protein yang Anda makan, sulit untuk sampai ke otot. Antosianin pada kedelai hitam membersihkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengangkut protein ke otot secara efisien. Dalam 1 cangkir kedelai hitam terkandung banyak protein. Ini lebih tinggi dari daging sapi biasa dan 3 kali lipat dari tahu. Terutama, sekitar 40% protein kedelai hitam terdiri dari asam amino esensial, sehingga mendekati protein lengkap dan efisiensi konversinya menjadi otot di dalam tubuh sangat tinggi. Saya akan menceritakan kasus Ibu Park Yang Hee,
66 tahun, sebut saja Ibu Yanti. Setelah rutin mengonsumsi kedelai hitam selama 1 bulan, tekanan darahnya turun dari 140 menjadi 120. Selain itu, kakinya terasa lebih ringan dan gesit sehingga ia bisa berpartisipasi dalam lebih banyak aktivitas fisik daripada sebelumnya. Kedelai hitam tidak hanya baik untuk otot dan pembuluh darah, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa bagi mata. Saat menua, Anda pasti pernah mengalami tulisan koran terlihat kecil dan buram, bukan? Komponen pigmen pada kedelai hitam berperan menyegarkan penglihatan, membuat pandangan menjadi jelas seolah-olah memakai kacamata baru. Jadi, kedelai hitam merawat otot, melindungi pembuluh darah, dan membuat mata awet muda. Itulah sebabnya sejak zaman dahulu nenek moyang kita menyebut kedelai hitam sebagai daging sapi dari ladang. Julukan yang lucu tapi juga benar adanya. Karena 40% kedelai hitam adalah protein, bahkan nilai gizinya lebih tinggi dari daging sapi. Selain itu, kedelai hitam mengandung banyak nutrisi yang membantu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki pencernaan. Hanya dengan rutin memasukkan kedelai hitam ke dalam menu makanan, ini menjadi cara sederhana namun efektif untuk mengelola tubuh secara menyeluruh. Agar protein dapat diserap tubuh secara maksimal, yang penting bukan hanya jumlah yang dimakan, tetapi bagaimana cara mengombinasikannya. Jika dikombinasikan dengan benar, efeknya menjadi 2 kali lipat. Tetapi, jika salah kombinasi, sebanyak apapun protein yang dimakan, tubuh tidak dapat memanfaatkannya secara utuh. Selama bertahun-tahun bekerja dengan lansia, saya menyadari bahwa hanya dengan mengubah cara mengombinasikan makanan, kesehatan bisa meningkat secara signifikan. Pertama, saya akan memberitahu kombinasi yang akrab namun sangat efektif, yaitu udang kering dan bayam. Udang kering memang kaya protein dan kalsium, tetapi kalsium ini tidak selalu terserap sepenuhnya. Rahasianya ada pada vitamin C yang melimpah dalam bayam. Karena vitamin C membantu penyerapan kalsium, makanan ini tidak hanya menambah otot tetapi juga memperkuat tulang dan sendi. Cara memasaknya juga sangat sederhana. Rendam udang kering dalam air hangat selama sekitar 10 menit agar lunak dan mengurangi rasa asin. Cuci bersih bayam dan potong-potong seukuran sekali makan. Tumis bawang bombay sebentar dengan sedikit minyak, masukkan udang kering dan tumis ringan, lalu masukkan bayam dan aduk cepat hingga agak layu. Masakan ini lezat dan bergizi tinggi berkat perpaduan rasa manis alami sayuran dan rasa gurih yang dalam dari udang kering. Saya pernah bertemu seorang nenek berusia 72 tahun yang sering mengalami nyeri lutut. Setelah menambahkan tumis udang kering bayam ke dalam menu makanannya 2,3 kali seminggu, beliau mengatakan berjalan menjadi jauh lebih mudah, nyeri berkurang, dan makan pun terasa lebih enak. Selain tumisan, sup udang kering bayam juga bisa dibuat. Masukkan udang kering yang sudah direndam untuk membuat kaldu, lalu masukkan bayam di akhir. Kuahnya ringan dan segar, tidak membebani pencernaan lansia, serta cocok juga bagi mereka yang sulit mengunyah atau menelan. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk makanan ringan, namun bergizi saat hari panas di musim panas atau saat tubuh lelah. Kombinasi kedua yang tak boleh dilewatkan adalah ikan polek kering dan lobak. Ikan polek kering terkenal sebagai protein yang mudah dicerna. Tetapi, jika dimakan bersama lobak, tingkat penyerapannya meningkat berkali-kali lipat berkat enzim pencernaan alami yang terkandung dalam lobak. Enzim ini membantu lambung memecah protein, sehingga lansia bisa menyerap nutrisi lebih cepat dan sempurna. Resep paling tradisional dan sederhana adalah sup ikan polek lobak bugeo mugu. Suwir-suwir ikan polek kering yang sudah direndam, iris tipis lobak, dan masukkan bersama ke dalam air mendidih. Bumbui sedikit dengan garam, lada, dan daun bawang. Rasanya segar dan kaya protein, mudah dicerna, serta enak. Saya ingat seorang pasien pria berusia 73 tahun yang sering mengeluh perut kembung setelah makan. Saya menyarankannya makan sup ini 2,3 kali seminggu. Dan sebulan kemudian beliau mengatakan kembungnya hampir hilang, bisa tidur nyenyak, dan merasa jauh lebih segar dan sehat di pagi hari. Selain sup, ikan polek dan lobak juga cocok dimasak tumis. Suwir halus ikan polek dan tumis cepat bersama irisan lobak, lalu tambahkan sedikit minyak wijen. Masakan ini tidak hanya enak sebagai lauk nasi, tetapi juga bisa disimpan lama untuk dimakan selama beberapa hari. Ini cara yang bagus bagi mereka yang ingin meningkatkan asupan protein harian, tetapi sulit meluangkan banyak waktu untuk memasak.
Kombinasi berikutnya adalah kedelai hitam dan minyak perila, minyak biji perila wild sesame oil. Pasangan ini menghasilkan efek sinergi yang istimewa. Kedelai hitam kaya antosianin yang berperan sebagai antioksidan dan memperbaiki sirkulasi darah, sedangkan minyak perila kaya omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Saat keduanya bersatu, antosianin dan omega 3 saling melengkapi, membuat efek antioksidan bertahan lama dan memperkuat kemampuan mengangkut protein ke otot. Salah satu cara memasak sederhana adalah salad kedelai hitam kecambah dengan minyak perila. Rendam kedelai hitam semalaman hingga berkecambah, lalu kukus atau rebus hingga matang. Tiriskan airnya, lalu campur dengan minyak perila, sedikit biji wijen sangrai, dan sedikit garam. Masakan ini gurih, mudah dimakan, dan kaya nutrisi, baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Ibu Li, 78 tahun, sebut saja Ibu Lin, pernah bercerita kepada saya bahwa matanya buram dan sering sakit kepala saat membaca koran. Namun, setelah rutin mengonsumsi salad kedelai hitam kecambah minyak perila selama 2 bulan, penglihatannya membaik secara nyata, sakit kepala hilang, dan matanya tidak lelah meskipun membaca koran setiap hari. Jika Anda suka bubur, cobalah tambahkan 1 sendok minyak perila ke dalam bubur kedelai hitam. Masukkan setelah bubur matang. Bubur ini enak dimakan ringan, cocok untuk sarapan, serta memasok protein dan lemak baik sekaligus, membantu pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Selain 3 kombinasi utama di atas, saya merekomendasikan beberapa variasi untuk memperkaya menu makanan. Udang kering bisa ditumbuk halus setelah disangrai renyah lalu ditaburkan di atas bubur atau nasi lembek, sangat baik bagi mereka yang sulit mengunyah. Ikan polek bisa dipanggang renyah dengan bumbu sederhana dan disajikan dengan sayuran untuk menambah protein dengan lezat. Kedelai hitam selain dibuat bubur atau dimasak dengan nasi, juga bisa di-blender menjadi susu kedelai hitam, dan dengan menambahkan sedikit minyak perila, efek sinergi dan nutrisinya bisa ditingkatkan. Poin penting dalam semua masakan ini adalah memasaknya dengan sederhana, gunakan sedikit minyak, dan jangan terlalu banyak menggunakan garam atau rempah-rempah yang merangsang. Karena fungsi pencernaan lansia lemah dan tekanan darah mudah naik, metode memasak seperti merebus, mengukus, membuat sup, atau menumis cepat lebih baik. Saat makan, penting untuk mengunyah dengan baik agar protein terurai dan terserap secara efisien. Jika diatur dengan tepat, memasukkan kombinasi ini ke dalam menu sehari-hari tidak akan membosankan sama sekali. Pagi hari bisa dimulai dengan ringan menggunakan bubur kedelai hitam dengan sedikit minyak perila. Siang hari, makanlah sup ikan polek lobak yang segar dan mudah dicerna. Malam hari, cobalah tambahkan tumis udang kering bayam yang kaya kalsium dan protein. Terkadang variasikan dengan menumis udang kering, membuat susu kedelai hitam, atau menyuir ikan polak sebagai lauk pauk. Dengan memberikan variasi seperti ini, nilai gizinya tetap terjaga sambil membuat menu makanan menjadi lebih kaya. Jika kombinasi ini dipraktikkan secara konsisten, tubuh akan mendapatkan pasokan protein berkualitas tinggi beserta nutrisi pendukungnya. Sehingga otot menjadi lebih kuat, tulang lebih kokoh, sirkulasi darah lancar, dan mata lebih terang. Yang terpenting, makanan-makanan ini sama sekali tidak asing atau sulit didapat, melainkan sudah ada di dapur setiap rumah, mudah dibeli, mudah dimasak, dan harganya pun terjangkau. Di sisi lain, sama seperti adanya kombinasi yang meningkatkan penyerapan protein, ada juga kombinasi buruk yang jika sering diulang justru berbahaya bagi kesehatan. Ini adalah bagian yang sering diabaikan oleh banyak lansia. Meskipun terlihat bergizi dari luar, sebenarnya nutrisinya tidak terserap tubuh atau bahkan memberikan beban. Saya ingin menjelaskan secara rinci agar Anda bisa menghindari kesalahan ini. Pertama, saya akan membahas kombinasi tahu dan bayam. Banyak keluarga memasak sup tahu bayam karena dianggap segar dan bergizi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Bayam mengandung banyak asam oksalat, yang jika berikatan dengan kalsium akan membentuk garam tak larut yang sulit diserap tubuh. Tahu aslinya kaya kalsium, tetapi jika dimasak bersama bayam, kalsium berharga itu akan terkunci dan tidak bisa diserap ke dalam darah dan tulang. Sederhananya, Anda makan kalsium tapi tubuh tidak mendapatkan manfaatnya. Saya pernah melihat kasus Ibu Park, 70 tahun, sebut saja Ibu Parwati.
Beliau sering makan sup tahu bayam karena percaya itu baik untuk kesehatan tulang. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan kepadatan tulangnya masih rendah, bahkan ada tanda-tanda osteoporosis. Setelah saya jelaskan dan beliau mengubah kebiasaan makannya makan sup tahu terpisah di pagi hari dan tumis bayam bawang putih terpisah di malam hari dalam beberapa bulan, angka kepadatan tulangnya membaik. Ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada kebiasaan makan bisa membuat perbedaan besar. Kesalahan lain yang banyak dilakukan adalah makan olahan kedelai dengan terlalu asin. Kedelai hitam, kedelai kuning, dan jenis kacang-kacangan lainnya semuanya kaya protein dan nutrisi. Tetapi, jika diberi terlalu banyak garam atau kecap, efektivitasnya menurun drastis. Natrium yang berlebih tidak hanya membebani ginjal, tetapi juga memicu pembuangan kalsium, sehingga justru berbahaya bagi kesehatan tulang. Artinya, selain tidak mendapatkan nutrisi dengan benar, Anda juga kehilangan kalsium yang penting. Di Korea dan mungkin di Indonesia juga, banyak orang makan olahan kedelai yang asin seperti kongjaban atau tempe orek yang terlalu asin sebagai lauk nasi. Bagi lansia, kelebihan natrium bisa berujung pada kerusakan ginjal, hipertensi, dan osteoporosis. Saat makan olahan kedelai, kurangi garam dan sebagai gantinya, gunakan bahan seperti bawang putih, bawang bombay, atau biji wijen sangrai untuk memberi rasa. Saya selalu menekankan kepada pasien bahwa makanan sehat tidak hanya bergantung pada bahannya, tetapi juga cara membumbuinya. Satu lagi fakta yang kurang diketahui adalah protein dan kafein tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Banyak orang punya kebiasaan minum kopi segera setelah sarapan telur, ikan, tahu, dan sebagainya. Namun, kafein dalam kopi menghambat penyerapan protein. Ini berarti protein yang baru saja dimakan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk otot, sehingga efek pemulihannya berkurang. Untuk menghindarinya, sebaiknya beri jeda minimal 30 menit hingga 1 jam antara makan makanan kaya protein dan minum kopi. Misalnya, makan bubur kedelai hitam atau telur rebus di pagi hari, lalu jalan santai sebentar, baru kemudian minum kopi. Dengan begitu, protein terserap cukup dan kebiasaan ngopi tetap bisa jalan. Beberapa pasien saya mengatakan setelah menerapkan metode ini, tidak hanya tubuh menjadi lebih sehat, tetapi kualitas tidur di malam hari juga membaik. Tidak hanya kopi, minuman lain yang mengandung kafein seperti teh pekat atau minuman bersoda juga demikian. Jika diminum segera setelah makan protein, masalah yang sama akan terjadi. Bagi lansia, tidak perlu membatasi kafein secara mutlak, tetapi mengatur waktu meminumnya sangatlah penting. Jika menengok ke belakang, kombinasi buruk ini bukan karena makanannya itu sendiri berbahaya, melainkan tergantung bagaimana kita memakannya bersamaan. Tahu tetap baik, bayam tetap bergizi, dan kopi jika diminum dengan benar juga bermanfaat untuk kesehatan mental. Namun jika salah kombinasi, manfaatnya berkurang, bahkan bisa merugikan. Oleh karena itu, yang penting adalah memahami prinsip kerja setiap makanan dan makan dengan lebih bijak. Saat berkonsultasi dengan pasien, saya selalu menekankan, makanan yang baik bukan hanya tentang bahan yang mahal, tetapi tentang bagaimana mereka berpadu satu sama lain. Terutama setelah usia 50 tahun, tubuh kita tidak lagi bisa mencerna dan menyerap sebaik dulu. Oleh karena itu, pilihan yang tampak sepele seperti tidak memasak tahu dan bayam bersamaan atau menunggu 30 menit setelah makan baru minum kopi bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan. Dengan menyesuaikan cara mengombinasikan makanan, protein terserap utuh, kalsium benar-benar memperkuat tulang, ginjal lebih ringan bebannya, dan otot menjadi lebih kuat. Inilah landasan penting untuk menjaga kesehatan, memiliki kaki yang kuat, mata yang terang, dan kehidupan yang penuh energi. Di sini saya ingin memberikan perumpamaan yang mudah diingat. Protein bukanlah pelari tunggal, melainkan seperti tim lari estafet. Untuk mencapai garis finish, yaitu otot yang sehat, protein membutuhkan pendampingan vitamin, mineral, dan enzim. Tanpa elemen pendukung ini, sebanyak apapun protein yang dimakan, efeknya akan berkurang. Justru karena itulah, udang kering, ikan polak kering, dan kedelai hitam menjadi makanan istimewa. Kelebihan ketiga makanan ini adalah tidak hanya kaya protein, tetapi juga mengandung nutrisi pendukung yang dibutuhkan, sehingga bisa disebut sebagai sejenis paket nutrisi lengkap. Jika ketiga makanan ini dikonsumsi bersama,
efek peningkatan massa ototnya bisa 30% lebih tinggi dibandingkan jika dimakan sendirian. Ini adalah angka yang benar-benar terbukti. Banyak orang berkata kepada saya, 30 hari terlalu lama. Saya ingin melihat hasil lebih cepat. Jadi, saya merancang rencana menu pemulihan otot di mana Anda bisa merasakan perubahan nyata hanya dalam 2 minggu. Minggu pertama, tujuannya adalah memulihkan stamina dasar dan menyesuaikan tubuh dengan cara pencernaan yang baru. Pagi, mulailah hari dengan semangkuk sup ikan polek bugeogu. Cara masaknya sangat sederhana. Buat kaldu dengan 1 ekor ikan polek, tambahkan sedikit lobak dan daun bawang. Makanan ini mudah dicerna, penyerapan proteinnya efisien, dan tidak membebani lambung. Siang, makanlah nasi kedelai hitam. Masak nasi putih dicampur kedelai hitam dengan rasio 7,3. Kombinasi ini baik untuk kesehatan otot maupun pembuluh darah sangat dibutuhkan oleh lansia. Malam, tambahkan olahan udang kering. Hari pertama, tumis udang kering. Hari berikutnya, salad udang kering. Atau variasikan dengan berbagai cara agar tidak bosan. Minggu kedua, targetnya naik 1 tingkat untuk memacu proses sintesis otot. Pagi, daripada hanya sup ikan polek biasa, cobalah tingkatkan menjadi bubur ikan polek atau sup ikan polek rumput laut miyokgu. Makanan ini tidak hanya mudah dicerna, tetapi konsentrasi proteinnya lebih tinggi, cocok untuk tahap percepatan. Siang, selain nasi kedelai hitam, tambahkan segelas susu kedelai hitam. Saat menanak nasi, tingkatkan rasio kedelai hitamnya agar asupan protein dan antosianin lebih banyak. Malam, cobalah dadar udang kering atau tumis udang kering. Jika ditambahkan sedikit minyak perila, omega 3 dalam minyak perila akan membantu efek sinergi dan metabolisme protein, melipat gandakan efek penyerapan nutrisi. Setelah 2 minggu, tubuh akan merasakan perubahan konkret. Pada hari kelima, pencernaan menjadi jauh lebih ringan. Banyak orang mengalami perut tidak kembung, makan lebih nyaman, dan kondisi kesehatan keseluruhan membaik. Pada hari ke-10, kecepatan berjalan meningkat. Langkah kaki menjadi lebih bertenaga dan naik tangga menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Dan terutama pada pagi hari ke-14, tubuh terasa ringan dan penuh vitalitas sepanjang hari. Seolah-olah mendapatkan kembali tubuh 10 tahun yang lalu. Kunci dari rencana menu ini adalah konsistensi. Jika makan sehari 2 hari lalu berhenti, hasilnya tidak akan muncul. Tetapi jika dipraktikkan dengan benar selama 14 hari, Anda pasti akan merasakan perubahan nyata pada kesehatan pencernaan, kemampuan olahraga, hingga energi harian. Jika ingin efek lebih cepat, barengi dengan olahraga. Jika berusia di atas 50 tahun, tidak perlu olahraga berat atau rumit. Cukup jalan santai 20,30 menit sehari saja sudah bisa mengaktifkan otot, melancarkan peredaran darah, dan menyalurkan nutrisi dari protein ke otot secara efektif. Anda bisa memilih waktu setelah sarapan atau sore hari cukup berjalan kaki saja. Yang penting konsisten. Selain itu, olahraga peregangan, stretching juga sangat penting. Hanya dengan 10 menit memutar bahu, meregangkan pinggang, serta meregangkan paha dan betis sebelum tidur atau setelah bangun pagi, bisa mengurangi kekakuan sendi, mencegah jatuh, dan membantu pemulihan otot. Jika ingin menambah kekuatan lebih lagi, cobalah gunakan pita elastis resistance band yang mudah digunakan di rumah. Hanya dengan gerakan sederhana menarik pita dengan tangan atau mendorong dengan kaki, otot sudah cukup terstimulasi tanpa membebani tubuh. Salah satu pasien saya, pria berusia 68 tahun, dulunya berjalan saja susah, tapi setelah mengatur pola makan dan menambah latihan pita elastis, dalam 6 minggu kecepatan berjalan dan kekuatan otot tubuh bagian bawahnya meningkat drastis, dan naik tangga jadi jauh lebih mudah. Yang penting bukan olahraga banyak dalam sehari, tapi mempertahankannya sedikit demi sedikit setiap hari. Jika asupan protein yang tepat digabungkan dengan olahraga ringan, tubuh akan bergerak lebih halus dan fleksibel seperti mesin yang baru diminyaki. Tidak hanya otot menjadi kuat, hati pun menjadi tenang, bisa tidur nyenyak, dan kualitas hidup meningkat. Saudara-saudara sekalian, melalui pembicaraan sejauh ini, Anda pasti sudah merasakannya dengan jelas, bahwa tubuh kita bisa pulih menjadi sehat dan penuh vitalitas hanya dengan makanan yang benar dan kombinasi yang tepat.
udang kering, ikan polek kering, kedelai hitam. Ketiga harta karun protein yang tampak sederhana inilah kunci untuk menguatkan otot, mengokohkan tulang, melancarkan peredaran darah, dan mencerahkan mata. Jika ditambah olahraga ringan, efeknya akan semakin nyata dan tahan lama. Yang terpenting, Anda bisa memulainya hari ini juga dari dapur Anda sendiri dengan makanan yang akrab dan mudah dibuat. Jika dipraktekkan secara konsisten meskipun dalam waktu singkat, tubuh akan menunjukkan perubahan setiap hari. Langkah kaki lebih stabil, napas lebih ringan, dan pikiran pun menjadi jauh lebih segar. Jika konten hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka like untuk memberitahu saya bahwa informasi ini berguna bagi Anda. Silakan bagikan pengalaman atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah, saya akan menjawabnya dengan sepenuh hati. Dan karena saya akan terus membagikan rahasia manajemen kesehatan ke depannya, jangan lupa tekan tombol berlangganan subscribe juga. Kesehatan adalah aset paling berharga, dan kita bisa menjaga serta meningkatkannya dengan praktik kecil setiap hari. Saya dengan tulus berharap Anda berjalan bersama saya dalam perjalanan ini, serta hidup sehat, bahagia, dan berumur panjang.